Jadi sekarang pintu masuk bagi semua fakultas kedokteran dan Kementerian Kesehatan mempelajari apa sebab terjadi demikian. Nah, ini yang paling penting. Ya. Yang pertama Pak, setelahnya begini. Kelemahan atau keinginan atau rasa ingin berhasilnya mahasiswa spesialis. Iya. Akhirnya dia patuh separuh mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, kita masih dilingkupi oleh bayang-bayang kekecewaan, ketakutan, dan kesedihan karena meninggalnya calon dokter spesialis yang beruntun, satu di Universitas Diponegoro dan satu di Universitas Padjadjaran Bandung. Ini apa masalahnya sebenarnya ya? Ada perundungan-perundungan, ada hal-hal yang salah yang menyebabkan putra-putra terbaik Indonesia ini meninggal secara sia-sia dan begitu saja karena hal-hal yang tidak perlu. Untuk itu telah hadir di TV Masumi, ya, tidak asing lagi, Dr. Abdullah Afifi, ya, pakar ya. Etika kesehatan publik, ya, dosen dalam dan luar negeri, ya, mantan ketua Permias di Amerika Serikat, mantan ketua Asosiasi Pelajar Internasional Amerika Serikat, dan banyak lagi jabatannya. Assalamualaikum Pak Waziri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, kita sedih sekali dan berduka sekali, dan kita akan membayangkan betapa sedihnya keluarga yang bersangkutan yang meninggal dunia, ya, akibat perundungan ini. Ini masalahnya apa sebenarnya di dalam sistem pendidikan spesialis kedokteran kita, Pak Waziri? Oh ya Pak, inilah yang menjadi masalah. Masalah yang pertama ada Pak. Iya. Di televisi itu kita tulis bullying. Bullying ya? Iya. Itu artinya bahasa Inggrisnya kan gawat itu Pak. Iya. Artinya memaksa atau mengangkat orang yang lemah, yang tak berdaya. Iya. Kalau orang asing melihat Pak, kita kan malu. Iya. Oleh sebab itu, perkataan ini harus diubahlah secepat mungkin. Iya. Dan satu lagi mengenai tadi perkataan dokter spesialis yang sampai meninggal dunia karena perkataan perundungan. Apa istilah? Perundungan. Ya. Bullying, mereka terjemahkan perundungan. Bullying. Iya. Jadi oleh sebab itu Pak, jadi sekarang pintu masuk bagi semua fakultas kedokteran dan Kementerian Kesehatan mempelajari apa sebab terjadi demikian. Nah, ini yang paling penting. Ya. Yang pertama Pak, setelahnya begini. Kelemahan atau keinginan atau rasa ingin berhasilnya mahasiswa spesialis. Iya. Akhirnya dia patuh separuh mati. Sebenarnya Pak, bagi seseorang sarjana, dia tidak perlu patuh tanpa alasan. Iya. Tak perlu sebenarnya. Bisa melawan. Iya, Tetapi Pak, karena budaya kita ini yang patuh tak tentu arah, terpaksa mengikut. Iya. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh senior dia. Iya. Senior juga dia tak punya pikiran. Mentang-mentang orang itu patuh, dia buat peraturan seenaknya. Iya, sewenang-wenang. Iya. Sampai kita lihat tuh di televisi, bayarlah 20 juta, 40 juta. Iya, traktir makan. Iya, macam-macam. Iya, macam-macam. Suruh sana, suruh sini. Iya. Seperti dia itu bukan mahasiswa. Iya. Itu kalau mahasiswa asing Pak, itu memalukan sekali. Memalukan sekali praktek itu. Karena salon sarjana
yang akan menentukan nasib orang bangsa ini dibuat seperti itu. Iya, iya betul. Nah ini. Sekarang ada sebab Pak. Apa sebab demikian? Di luar negeri, Iya, iya, iya. mahasiswa spesialis diberi gaji Pak. Oh, diberi gaji. Ya, Diberi gaji. Ah. Apalagi di Amerika. Iya, iya. Gajinya tinggi. Iya, iya, iya. Itulah sebabnya tidak terjadi bullying-bullying. Iya, iya, iya. Nah ini Pak, jadi oleh sebab itu pemerintah sekarang harus sadar. Dia membuat spesialis ini untuk siapa? Iya, iya, iya. Kalau dokter spesialis tidak ada, kemana kita berobat? Iya, iya, iya. Masa orang itu dibebankan 100% pada orang tua? Iya, iya, iya. Orang tua pun tidak akan dapat. Iya, iya, iya. Waktu anaknya berpraktek spesialis, orang tuanya sudah meninggal. Iya, iya, iya. Oleh sebab itu, pemerintah mulai sekarang harus ambil sikap. Iya, iya, iya. Semua yang dibuat oleh dokter spesialis beri gaji. Iya, iya, iya. Ini terbalik ya memang. Terbalik. Kalau di US ya program dokter spesialis itu dokternya itu bukan bayar, malah dapat gaji. Ya, Di sini kita bukan saja bayar tapi banyak pengeluaran yang aneh-aneh. ya, Ya, Wak, dan ini sangat membebanin, ditambah lagi dia dizolimin dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan yang tercela dari seniornya. Ya. Ini sangat salah, padahal uang pendidikan kita yang 20% dari APBN itu udah sangat banyak. Sudah berlimpah dan banyak digunakan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, ya dari anggaran itu digunakan untuk program kartu prakerja, ya, menghabiskan 70 triliun. Banyak program-program lain yang saya lihat itu yang tidak benar. Padahal dokter spesialis ini sangat penting sekali ya. Dan seharusnya saya sepakat dengan Pak Wazri untuk program spesialis ini mahasiswanya gratis seharusnya. Ya. Bukan saja gratis tapi mendapat tunjangan-tunjangan. Ya. Jadi waktu mereka selesai mereka tidak termotivasi untuk mencari uang tapi untuk mengabdi. Saya kira gitu. Ya Pak. Iya, prinsip utamanya. Jadi begini Pak. Selain dia diberi uang, sudah itu dia diberi penghargaan. Penganggaran. Dan yang paling penting, dia harus dibujuk untuk mau Nah, iya, iya. menjadi mahasiswa spesialis. Iya, 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 iya. Ini kita ini Pak, bangsa kita ini aneh bagi orang. Aneh. Aturannya orang itu dibujuk, Iya, iya. ini dipaksa-paksa Iya, iya. sampai ada yang mati. Iya, iya, iya. Nah ini masalah Pak. Iya, iya. Supaya kita harap semua rektor di Indonesia, pemerintah dan Menteri Iya, Kesehatan iya, iya. harus berdiskusi mencari Iya. apa sebenarnya bangsa ini. Iya. Bukan mencari jalan keluar. Memikirkan bagaimanakah pola pikir bangsa ini mengenai pendidikan spesialis. Iya, iya. Dan ini saya perhatiin di masyarakat kita itu ada obsesi. Sebentar-sebentar mau ke dokter spesialis. Kalau saya dokter umum aja udah lebih. Saya dokter puskesmas aja ya udah untung sembuh sendiri. Mereka sebentar-sebentar mau spesialis. Bayar mahal juga nggak jadi masalah. Kalau dokter umum misalnya bayarnya 90.000, dokter spesialis bayarnya 400.000. Mereka mau bayar 400.000. Nah, ini salah sebenarnya Pak ya. Iya. Salah besar ini. Jadi saya sepakat ya. Sistem pendidikan di US itu memang untuk jadi dokter spesialis itu sebenarnya misi utamanya lebih banyak pengabdian. Ya. Dia untuk mengikuti program itu dibiayai oleh negara. Ya. Dan kita uangnya banyak sebenarnya ya. Ya. Banyak sekali tapi anggaran pendidikan kita itu banyak dikeluarkan yang aneh-aneh ya, program-programnya. Ya. Kalau kita perhatikan ada programnya macam-macam lah. Yang paling menyolok program pendidikan untuk kartu prakerja yang menghabiskan uang 70 triliun. Itu apa manfaatnya nggak jelas. Itu IKN berapa? Nah, itu bukan uang, bukan anggaran pendidikan. Saya kira. Anggaran pendidikan yang lain banyak yang aneh-aneh. Saya berarti. Iya. Coba Pak, coba kita logika ya, logika. Iya. Kita tidak bersekolah, kita di kampung, tidak perlu sekolah, Iya, logika aja. Iya, iya. Ada orang mau dibujuk untuk mengabdi. Iya. Dia dibujuk-bujuk nih supaya mengabdi nanti. Iya, iya, iya. Tetapi
Waktu dia setelah berhasil, Iya, iya. disuruh-suruh bayar, Iya. dipaksa-paksa, dibuli-buli, Oh, iya. atau istilahnya bully, bahasa Indonesianya bukan, Iya. itu bahasa Inggris kan Pak? Iya, iya. Disuruh tuh satu. Bagaimana nanti orang tua mau mengabdi atau tidak? Iya, iya, iya. Waktu sekolah disiksa, Iya, iya. sudah tamat, disuruh mengabdi. Iya, iya. Masuk iya. akal nggak Pak? Iya, iya. Nggak masuk akal. Iya, iya. Orang yang dikehendaki mengabdi, Iya, menyelamatkan jutaan orang, terus waktu dia setelah berhasil disusahkan. Iya, iya. Iya. Aturan dibujuk. Iya. Wahai bangsaku, ini mobil bagus, belajar baik-baik. Iya, iya. Iya. Ini makanan enak. Iya, iya. Ini untuk orang tuamu. Iya, iya. Belajar baik-baik, aturan kan begitu. Iya, iya. Jadi saya sepakat sekali Pak Wazri, dan ini sangat penting himbauan kepada pemerintah agar korban-korban ini tidak berjatuhan lagi, ya. Ya. Pemerintah harus menjamin, ya, Ya. program spesialis ini bukan saja gratis, tapi mereka dibiayai, Ya. dibiayai, dan itu akan sangat mencegah hal-hal perundungan, Ya. bullying dan segalanya. Ya. Ini kita harus belajar banyak dari negara lain, antara lain pengalaman Pak Wazri di Amerika. Ya. Saya kira ini sangat penting sekali, dan uang kita sebenarnya banyak Pak. Ya, hanya tinggal realokasi aja uangnya itu supaya untuk dokter spesialis ini jangan mengeluarkan uang lagi mereka Ya. itu. Untuk program dokter awal aja yang sudah 8 tahun kan? Berapa tuh? 6 tahun, dihitung-hitung sebenarnya SKS-nya untuk ini 3 tahun sama dengan yang lain, 3,5, 4 tahun. Sudah tuh tambah lagi, Iya, jadi iya. semuanya 6 tahun. Udah itu keluarga Susah lagi. keluar uang udah 6 tahun itu sudah banyak, ditambah lagi untuk pengeluaran dokter spesialis. Padahal anggaran pendidikan kita sangat besar itu. Ya. Tinggal apa itu namanya, realokasi aja yang baik-baik, dan pendidikan ini sangat penting ya. Dokter spesialis ini sangat penting, dan misi dokter spesialis ini pengabdian bukan cari uang. Ya. Untuk itu pemerintah kita anjurkan agar hal-hal yang seperti yang terjadi di Universitas Diponegoro dan Universitas Pajajaran ini tidak terjadi kembali di universitas lain. Ya. Dan selanjutnya ya, program spesialisasi, program dokter spesialis ini bukan program untuk cari uang. Ya. Iya, jangan, tapi untuk pengabdian. Mencetak. Iya, mencetak ahli-ahli yang bisa melayani warga Ya. negara kita. Ini ada satu Pak, Iya, kita buat, sekarang kita analisa. iya. Kenapa orang asing tidak pernah berobat ke Indonesia? Nah, itu. Kita malah pergi ke negara kecil. Iya. Pergi ke Singapura, Pergi ke pergi ke Malaysia. Malaysia. Penang. Ini ya sebenarnya pemerintah harus berpikir, Iya, iya, iya. kenapa bangsaku tidak ada sehebat itu? Iya, iya, iya. Karena orang menjadikan spesialis dibujuk-bujuk. Iya, iya, iya. Jadi merasa di dalam otaknya dia hanya belajar. Iya, iya. Dia belajar kuat, sekarang ilmunya banyak. Iya, iya, iya. Tidak memikirkan bagaimana keluargaku, Iya. bagaimana masa depan anakku, Iya, iya. bagaimana orang tuaku. Tidak ada. Iya, 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 iya. Nah, itulah sebabnya dokter spesialis harus dibujuk Iya, dan iya. diberi gaji. Beri Salah satu gaji. membujuknya. Dan diberi penghargaan. Jadi Ya. jangan dijadikan pahlawan mereka itu. Iya. Ini anggota DPR gajinya ratusan juta. Iya, iya. Wah, kerjanya apa tuh? Miliaran. Nah, miliaran. Apa kerjanya? Iya, iya, iya. Ini dokter mahasiswa spesialis Iya. disuruh bayar lagi. Iya. Dirundung perundungan. Iya lagi. Ini Sudah tuh, kacau sudah sekali. itu, Sedih sudah dia sekali. ahli, gajinya sedikit lagi. Gajinya sedikit sekali, kasihan kita. Jadi pemirsa, kalau kita memang menginginkan Indonesia emas 2045, bukan Indonesia cemas ya, himbauan dari Dr. Wazri Abdul Afifi ini sangat bermanfaat ya. Hentikan, gratiskan pembayaran untuk program dokter spesialis, dan program ini harus membiayai, dengan kata lain beasiswa spesialis yang tidak akan membebani dokter itu sendiri dan keluarganya. Otomatis perundungan akan lenyap. Ya. Demikian pemirsa, saya kira semoga bincang-bincang ringkas kita ini akan bermanfaat ya, akan didengarkan pemerintah, dan kita harapkan Indonesia terus akan menjadi lebih baik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.